pemirsa yang sedang menyaksikan podcast Kesehatan Klinik Arda. Di episode podcast kesehatan kali ini kita akan membahas tentang cacar monyet. Karena bulan lalu, Agustus 2022, ada kasus cacar monyet terkonfirmasi yang sudah masuk di Indonesia. Apakah Anda bertanya-tanya apa itu cacar monyet dan bagaimana seseorang bisa tertular cacar monyet? Mari kita bahas ini semua dengan narasumber kita kali ini yang luar biasa. Ya, kita sambut dulu. Halo Dr. Wahyu. Halo Dr. Alvina. Ya dokter, jadi untuk kali ini kita membahas cacar monyet. Untuk pertanyaan saya yang pertama, untuk menjawab rasa penasaran para pemirsa, yaitu apa itu cacar monyet ya dok ya? Baik, cacar monyet, saya rasa teman-teman semua sudah sering dengar ya dok ya, karena memang ini salah satu penyakit yang sedang booming ya setelah COVID-19 tentunya ya. Jadi cacar monyet atau nama lainnya monkeypox ya, intinya dia adalah cacar yang disebabkan oleh virus ya. Virusnya kebetulan sama seperti cacar ya, atau bahasa lainnya smallpox. Dia jadi kayak masih satu keluarga ya gitu. Jadi infeksi virus di mana dia pertama kali ditemukan pada koloni kera yang pada tahun 1958 di Denmark. Waktu itu ada seorang peneliti yang kebetulan memakai monyet dan didapatkan ada ruam seperti cacar-cacar seperti itu pada monyet tersebut, dan ternyata makanya dinamakan monkeypox ya. Jadi karena pertama kali ditemukan pada monyet seperti itu. Nah, sekalian perkembangannya itu ya sejarahnya. Jadi setelah itu sekitar tahun 1970 pertama kali ditemukan pada manusia ya. Jadi pertama kali ditemukan pada manusia ternyata ditemukan karena ada seseorang yang memelihara, ada namanya hewan eksotis ya. Jadi hewan eksotis itu prinsipnya hewan yang sebenarnya dia hidup di alam liar tapi kita pelihara. Nah, kebetulan waktu itu namanya anjing padang rumput lah kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi kebetulan bentuknya seperti tikus, jadi kayak hewan pengerat. Nah, ternyata tertularnya dari situ pada awalnya sampai akhirnya perkembangannya pada tahun 1970 ya tadi ya, terus tahun 2003, 2021 bahkan sampai yang 2022 ditemukan juga pada manusia di Singapura, bahkan di Inggris dan lain sebagainya, dan termasuk di Indonesia seperti tadi Dr. Alvina sampaikan, satu kasus terkonfirmasi di Indonesia ya pada bulan lalu ya, satu orang seperti itu. Berarti virusnya itu awalnya ditemukan pada hewan ya dokter ya? Ya, dan pada monyet. Pertama kali makanya dinamakan monkeypox seperti itu. Baik, lalu bagaimana seseorang bisa tertular atau terjangkit dengan cacar monyet atau monkeypox ini dokter? Ya, oke. Jadi monkeypox ini seperti saya sampaikan kan dia dari virus ya dok ya. Jadi awalnya dia ditemukan di hewan. Nah, virus ini kan unik sebenarnya dia benda mati, tapi karena keistimewaan dia mudah termutasi. Nah, jadi mungkin awalnya tidak menular ke manusia, tapi karena virus itu mudah mengalami mutasi, jadi perubahan gen-gen dan lain sebagainya bisa karena lingkungan ya, misalkan cahaya matahari dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya dia bisa menularkan ke manusia gitu. Nah, penularannya seperti yang sudah kita baca ya, jadi dia melalui cairan-cairan tubuh. Misalkan kita mempunyai hewan ya, memelihara hewan gitu ya, misalkan contohnya seperti hewan-hewan pengerat misalkan ya, dan ternyata dia ada cacar. Nah, terus di tubuh kita misalkan ada luka kecil gitu kan. Nah, dari cairan yang ada di hewan yang terinfeksi itu lalu kena ke bagian tubuh kita yang luka kecil tadi, atau bisa juga yang seperti saya baca ke lapisan mata ya, kalau kita bilang mukosa ya, yang bahasa ini ya, atau ke yang lain, itu bisa menularkan seperti itu dari situ. Ataupun bisa dari misalkan antara manusia, sama prinsipnya. Jadi dengan dia yang punya ruam-ruam ya, lukanya terbuka, lalu kita misalkan sebagai tenaga kesehatan ya dok ya, tidak memakai alat pelindung diri dengan benar, itu juga bisa menularkan. Lalu mungkin ada yang bertanya, kalau lewat pernafasan dok gimana, seperti COVID gitu ya? Mungkin kan ada yang bertanya gitu kan. Nah, kalau yang saya baca bisa, tapi membutuhkan waktu lebih lama daripada
istilahnya skin to skin gitu ya Dok ya, dari ruam hewan atau orang yang terinfeksi itu ke orang yang lain melalui skin to skin yang tentu ada luka misalkan ya gitu. Itu lebih tinggi infeksinya lewat situ daripada pernafasan gitu. Kira-kira seperti itu ya Dok. Berarti untuk penularannya lebih ke kontak langsung kulit ke Betul, kulit ya dokternya. iya, betul. Kalau dari pernapasan bisa, tapi mungkin dia lebih lambat Ya, butuh penularannya. paparan yang lebih lama gitu. Butuh paparan lebih lama juga dan lebih dekat gitu ya dok jaraknya. Betul sekali. Lalu untuk orang yang terkena cacar monyet sendiri nih, mungkin pemirsa bertanya-tanya itu apa gejalanya dokter? Apakah bisa kelihatan begitu kalau orang itu terkena cacar monyet dan ya itu? Ya, baik. Jadi gini ya, cacar monyet. Mungkin teman-teman pasti udah dengar ya, sering dengar lah istilah inkubasi gitu ya. Apalagi zaman COVID ya Dok ya. Oh iya ini masih inkubasi gitu ya. Jadi ada beberapa fase dalam orang yang terkena sakit monkeypox atau cacar monyet ya. Jadi yang pertama ada fase inkubasi sama ya gitu. Jadi fase di mana dia terinfeksi tetapi belum menimbulkan keluhan ya gitu. Jadi virusnya udah ada di dalam tubuh kita tapi belum timbul reaksi pada tubuh kita. Nah itu biasanya berkisar antara 5 hari sampai 21 hari ya. Jadi sampai 3 minggu. Setelah itu nanti masuk fase namanya fase gejala awal ya atau prodromal bisa orang menyebutnya. Itu bisa timbul nanti demam, lalu badan pegel-pegel gitu ya. Jadi ototnya pegel, lemas gitu. Setelah itu ada pembesaran kelenjar getah bening. Nah ini nanti yang titiknya mungkin ya nanti yang membedakan dengan yang lain gitu. Nah itu 1-3 hari Dok ya. Setelah itu barulah muncul ruam-ruam ya. Jadi awalnya mungkin kayak merah ya. Nanti muncul kayak benjol ya. Benjol nanti habis itu berisi cairan, terus berisi cairan kayak nanah, pecah, mengering, lalu mengelupas gitu. Nah itu butuh waktu sampai 14-21 hari gitu ya. Seperti itu. Nah kapan sih kita patut curiga? Jadi kalau kita baca ya di pedoman gitu ya dari beberapa perhimpunan gitu, kita bisa menyebut orang itu dengan satu curiga atau suspek monkeypox gitu ya. Nah itu tandanya yang pertama muncul ruam-ruam merah ya kan. Setelah itu ditambah dia ada demam, ada pembesaran kelenjar getah bening misalkan di tulang selangka, di ketiak atau di selangkangan, atau dia ada demam, ada pegal-pegal di badan atau lemas gitu ya, lemas sekali badannya, dan ruamnya itu tidak mengarah ke sakit yang lain, misalkan sakit campak, cacar air, atau cacar yang smallpox, atau alergi obat, atau yang lainnya. Nah kita bisa bilang curiga, oh dia ini jangan-jangan monkeypox nih, dia nggak mengarah ke penyakit A, B, C, D, E gitu misalkan. Nah kalau misalkan dia ada riwayat perjalanan dari daerah endemis ya Dok ya, jadi daerah yang istilahnya sudah banyak terjadi kasus monkeypox itu, misalkan di daerah Afrika Tengah Barat gitu ya, kita bisa bilang dia probable, jadi kemungkinan nih ke arah monkeypox-nya besar nih gitu ya. Atau dia ada riwayat misalkan tenaga kesehatan merawat orang yang sakit monkeypox di rumah sakit dan dia tidak menggunakan alat pelindung diri dengan benar, terus ya seperti itulah kontak ya, kita bisa bilang kemungkinan oh ini kemungkinan monkeypox nih gitu. Nah selanjutnya adalah confirm atau terkonfirmasi atau oh ini pasti monkeypox nih. Nah pemeriksaannya yang pasti ya Dok ya untuk menegakkan bahwa dia monkeypox atau bukan adalah dengan PCR, sama seperti COVID-19 gitu. Jadi nanti diambil sampelnya dari ruam-ruam lukanya yang berisi cairan dan lain sebagainya, nanti diperiksa seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oh baik, jadi untuk orang Kita curiga ya dia monkeypox atau bukan nih, atau gitu. bukan. Seperti Kira-kira tadi ya seperti Dok, yang sudah dipaparkan yang beresiko adalah yang habis berpergian ke daerah di Ya, mana banyak orang terjangkit betul monkeypox, sekali. kontak erat dengan orang yang terjangkit, gitu ya dokter, atau mungkin dia kontak dengan hewannya tadi. Namun gini Dok, ternyata
akhir-akhir ini pun ada yang sakit dan dia monkeypox ternyata tidak dari daerah endemis. Nah ini yang menjadi timbul pertanyaan gitu. Makanya sebetulnya penyakit monkeypox ini pun masih diteliti ya oleh para ahlinya dalam ini untuk melihat pola penyebarannya seperti apa sih gitu dan lain sebagainya. Karena kalau kita bilang oh dari daerah endemis, oh ya kemungkinan besar. Tapi ternyata ada kasus yang dia tidak daerah endemis, nah gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti masih mungkin tidak menutup kemungkinan juga ya dok, ada orang yang Betul terkena sekali. cacar monyet tanpa berpergian ke daerah Betul. endemis cacar monyet begitu. Betul. Baik, apakah cacar monyet ini merupakan virus yang sama dengan cacar air dokter? Karena kita udah lihat kalau cacar air kan banyak ya. Betul. Gitu. Kalau ruam ini kan orang pasti banyak ya dok ya berpikir sekarang, oh jangan-jangan cacar, campak gitu kan. Iya. Karena ada istilah seperti itu ya. Ternyata itu beda-beda. Nah, cacar monyet dengan cacar air ya atau kalau kita bilang varicella ya, itu beda penyebabnya. Terus ada lagi cacar yang smallpox itu juga beda. Ada lagi campak ya, itu juga beda. Penyebabnya beda-beda seperti itu dan mirip-mirip juga gejalanya. Ada ruam gitu ya. Gejala awalnya pun hampir sama ya, demam, terus badan tidak enak dan lain sebagainya. Tetapi yang membedakan adalah ada pembesaran kelenjar getah bening pada monkeypox. Jadi kalau kita raba misalkan di daerah sini ya, kita bilang apa nih, tulang selangka ya. Ya, Di tulang sini selangka. ada pembesaran, oh ada benjolan, atau di ketiak ada benjolan gitu ya. Bersamaan dengan ruam itu ya dok ya. Itu, atau di selangkangan, oh ada benjolan gitu ya. Nah selain itu pola penyebarannya pun kalau monkeypox ya yang kita amati saat ini adalah dia dari muka dulu biasanya. Berbeda dengan cacar air. Kalau cacar air kan biasanya dari badan ya. Dari dada atau dari punggung baru nanti menyebar ke semua. Nah kalau monkeypox ini dari muka. Nah terutama nanti banyaknya di muka sama anggota gerak gitu. Jadi dengan melihat pola munculnya ruam, kita bisa kayak sedikit membedakan lah gitu ya pemeriksaannya seperti itu. Berarti ini ya dokter ada ciri yang lumayan khusus ke cacar monyet, dia pembesaran bengkak-bengkak mungkin di dekat leher, di ketiak atau di selangkangan. Muncul bersama si ruamnya itu yang lebih ke muncul duluan dari wajah, lalu tangan kaki, pokoknya lengan kaki gitu lebih utama di anggota gerak sama muka gitu daripada di badan. Baik, kalau misalkan nih seseorang sudah tercurigai atau terkonfirmasi dengan cacar monyet, kena cacar monyet, bagaimana nih dok untuk pengobatannya? Ya, nah untuk pengobatannya saat ini tidak ada yang spesifik pengobatannya ya. Lagi-lagi memang mayoritas kalau virus ya dok ya, self-limiting disease ya. Nah, jadi memang ya imun kita yang akan menentukan nanti. Jadi kalau imun kita bagus, insya Allah nanti tidak menjadi lebih parah gitu, ya. Jadi tidak ada pengobatan yang spesifik, ya. Jadi pengobatannya tentu hanya suportif untuk gejala, vitamin. Nah, selain itu perawatannya pun karena ini dia penularannya lewat cairan ya, cairan di luka atau ruamnya itu. Makanya pasiennya harus diisolasi ya. Tapi berbeda dengan COVID-19, tidak perlu yang tekanan negatif gitu. Jadi ruangan biasa tidak masalah. Yang penting dia diisolasi agar tidak menularkan ke yang lain seperti itu. Boleh diberikan seperti lotion dan lain sebagainya bisa ya, tergantung gejalanya. Selain itu, kalau memang kita curiga ada infeksi sekunder ya, ini kan lukanya terbuka ya dok ya. Dan kita bisa curiga nih, oh nanti ada bakteri yang masuk. Nah kalau ibaratnya kemungkinan ada bakteri yang ikut menginfeksi, ya kita bisa kasih salep antibiotik seperti itu. Tapi kalau tidak mengarah ke ada infeksi bakteri, sebetulnya tidak perlu salep antibiotik gitu, karena dia infeksi virus gitu, bukan infeksi bakteri seperti itu. Nah, karena dia apa tadi ya, self-limiting disease ya, atau bisa sembuh sendiri, kan tergantung imun ya dok ya. Nah, makanya nanti hati-hati dengan orang-orang yang rentan, misalkan anak kecil, usia lanjut, atau orang-orang yang dengan
imun rendah seperti itu. Jadi kita sebenarnya tidak perlu terlalu takut dengan monkeypox, tetapi harus tetap waspada karena kita takutnya nanti kena orang-orang yang Rentan betul terkena sekali. ya dokter ya. Berarti untuk handuk lalu spray tempat tidur, pakaian itu Betul sekali dipisah dok. juga ya. Iya, jadi memang harus dipisahkan karena nanti takutnya penularan kan karena dengan luka tadi, ruam-ruam tadi. Juga memang pasien itu diisolasi karena ditakutkan akan menulari kelompok rentan tadi Betul. ya, anak-anak, orang Betul tua, sekali. orang yang imunnya turun karena penyakit tertentu gitu ya, Iya, Dok. betul. Baik, kalau untuk pencegahannya berarti itu seperti tadi ya dokter ya. Iya, betul. Kira-kira kalau kita tahu penularannya, kita bisa membayangkan ya dok ya, pencegahannya berarti kalau ada orang dengan curiga seperti itu, kita perlu hati-hati. Terutama nakes, misalkan kita curiga karena monkeypox, kita harus menggunakan alat pelindung diri ya, APD dengan betul. Selain itu, hati-hati kalau yang suka pelihara binatang ya, apalagi binatang yang eksotis ya, yang harusnya dia hidup di alam liar, kita harus hati-hati. Karena ternyata paling banyak dari hewan-hewan eksotis gitu. Selain itu, masak dengan matang, karena bisa tuh terkontaminasi ke daging-daging yang kita masak, terutama dagingnya itu hasil buruan nih dari alam liar gitu. Nah itu harus kita perhatikan juga. Selain itu ya kita harus pola hidup bersih dan sehat itu ya. Sebelum makan harus cuci tangan dan lain sebagainya gitu. Kira-kira pencegahannya seperti itu dok. Pencegahannya seperti itu ya dok. Berarti untuk sementara menghindari daging yang kurang matang, terutama jika itu hewan liar, hewan Iya, eksotis hasil gitu ya buruan dokter dari ya. hewan liar. Baik, untuk podcast kali ini cukup itu saja. Sudah dipaparkan dengan jelas ya pemirsa tentang penyakit cacar monyet dan juga bagaimana pengobatannya dan pencegahannya. Kita tidak perlu terlalu panik karena ada penyakit cacar monyet, hanya saja kita harus waspada. Betul. Nah ini dokter ada slogan dari kami ya, karena sehat adalah hak kita semua, maka di Klinik Arda, gini dokter, sehat untuk semua. Nanti kita lakukan Oke. bersama-sama ya. Ya. Karena sehat adalah hak kita semua, maka di Klinik Arda, Sehat untuk semua.